Terdapat banyak persoalan di bidang pendidikan di Indonesia, Keterbatasan fasilitas pendidikan dapat menyebabkan akses yang terbatas bagi siswa untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Katanya, pendidikan itu penting agar suatu bangsa dapat terus maju. Tapi, bagaimana bangsa kita mau maju jika tujuan pendidikan saja belum tercapai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Sarah dengan NIM F1021251045. Pendidikan adalah kunci, hak bagi setiap anak bangsa untuk menuju masa depan yang lebih baik. Namun kenyataannya, ketimpangan pendidikan di negeri kita ini masih menjadi masalah besar yang belum teratasi, yang memisahkan mimpi anak-anak bangsa berdasarkan di mana tempat mereka dilahirkan dan tinggal. Tak bisa dipungkiri, terdapat perbedaan yang sangat besar antara sekolah-sekolah yang berada di kecamatan, kabupaten, dan kota-kota besar. Baik dari sarana dan prasarananya, aksesnya, dan sumber daya pengajarnya. Bahkan, hanya dengan melihat infrastruktur bangunan sekolahnya saja, kadang kita bisa langsung mengetahui dari mana sekolah tersebut berasal. Pembangunan sekolah-sekolah di kecamatan dan kabupaten serta pelosok-pelosok seringkali tidak mendapatkan perhatian yang sama seperti pembangunan sekolah yang berada di perkotaan. Tidak menjadi prioritas sehingga membuat merasa dilupakan dan terabaikan. Gedung sekolah di kota-kota besar yang infrastrukturnya tampak bagus, besar, dan kokoh, dilengkapi dengan banyaknya ruangan, halaman yang luas, berbagai lapangan untuk olahraga, serta sarana dan prasarana yang lengkap seperti alat lab dan komputer yang memadai, ditambah dengan guru dan staf sekolah yang berkualitas, tentunya dapat mendukung, mengembangkan, dan menyalurkan bakat serta potensi siswanya. Dibandingkan dengan sekolah di kecamatan, kabupaten, dan pelosok-pelosok yang gedungnya sudah lapuk termakan usia, mulai dari lantainya yang sudah syukur-syukur menggunakan keramik, bersemen, dan kayu, karena masih dapat ditemukan beberapa sekolah di pelosok yang masih menggunakan lantai tanah, plafon dan atap yang bocor, rusak, hingga tak layak dijadikan tempat menimba ilmu, lapangan yang selalu tergenang air hujan, bahkan tak jarang beberapa sekolah akan kebanjiran jika hujannya lebat. Juga dengan sarana dan prasarana yang terbatas, membuat pengajar tidak dapat mengajar secara optimal. Ruang kelas dan meja serta kursi yang kurang, kondisi kursi dan meja yang ada pun terkadang tua, reot, bergoyang-goyang, dan berlubang-lubang. Semua hal tersebut tentunya menjadi faktor yang menghambat siswanya untuk mengembangkan bakat dan potensinya. Belum lagi akses yang sulit menuju sekolah, khususnya yang di pelosok. Di saat kita masih dapat menggunakan motor, sepeda, mobil, atau berjalan dengan jarak yang masih terhitung dekat, anak-anak di pelosok harus menempuh perjalanan yang jauh untuk sampai ke sekolah. Dengan medan yang sulit, jalanan yang berlumpur, berbatuan, bahkan ada yang sampai menyeberangi sungai. Bahkan di suatu daerah, anak-anak harus pergi menempuh perjalanan yang jauh ke daerah lainnya untuk sekolah dengan alasan mencari sekolah yang bagus, dan yang paling mirisnya lagi karena tidak ada sekolah di tempatnya. Tentunya, selain karena kegagalan pemerintah, salah satu faktor yaitu ekonomi keluarga menjadi akar masalah yang tak terhindarkan. Keluarga miskin sering kesulitan membiayai sekolah anaknya, bahkan yang dasar seperti seragam dan transportasi, meskipun adanya program bantuan dari pemerintah seperti Kartu Indonesia Pintar. Ketimpangan pendidikan ini tentu memberikan dampak yang negatif bagi anak-anak bangsa. Yang pertama tentunya anak-anak dari keluarga yang kurang mampu akan rentan stres, merasa rendah diri, dan kehilangan motivasi. Kemudian yang kedua, anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang berkualitas akan kesulitan bersaing di dunia kerja. Yang selanjutnya,
Keterbatasan akses pendidikan menyebabkan generasi berikutnya sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Ketimpangan pendidikan bukan hanya soal angka statistik, tapi ini tentang hak dan masa depan bangsa. Jika hal ini terus dibiarkan, maka akan terus berlanjut ke generasi berikutnya. Lantas, apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki ketimpangan pendidikan yang ada di negeri ini? Tentunya, yang pertama, dengan pemerataan infrastruktur, membangun sekolah-sekolah di pelosok dan merenovasi sekolah-sekolah yang sudah tidak layak. Yang kedua, peningkatan kualitas dan distribusi guru, memberikan insentif dan pelatihan berkelanjutan bagi semua guru. Yang ketiga, mendukung program kesetaraan pendidikan dengan membagikan kisah-kisah nyata mereka melalui media sosial. Kesetaraan bukan hanya harapan, tapi hak bagi setiap anak bangsa. Ayo kita tutup jurang ketimpangan pendidikan di Indonesia.